selanjutnya yaitu gaya listrik atau gaya Coulomb. Kita langsung ke materinya. Medan listrik. Misalnya di sini ada suatu muatan. Dari pelajaran sebelumnya, dari materi sebelumnya kita tahu kalau misalnya ada dua muatan, maka dua muatan itu akan berinteraksi. Kalau misalnya muatannya sejenis, maka interaksinya itu tolak menolak. Tetapi kalau misalnya dua muatan itu berbeda jenis, maka interaksinya akan tarik menarik. Dari situ kita tahu bahwa suatu muatan itu ia mempunyai suatu gaya listrik. Dalam konsep medan listrik, suatu muatan dia akan memberikan pengaruh gaya listrik ke daerah sekitarnya. Nah, daerah di sekitar muatan yang dipengaruhi oleh gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik tersebut, itulah yang disebut medan listrik. Medan listrik ini termasuk ke besaran vektor. Kalau misalnya besaran vektor berarti dia memiliki nilai dan arah. Arah medan listrik untuk muatan positif itu keluar dari muatan itu sendiri. Maksudnya apa? Misalnya di sekitar muatan positif ini kita taruh partikel. Maka si partikel ini akan dipengaruhi oleh gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan ini karena dia berada di daerah medan listrik. Arahnya kemana? Arahnya menjauhi si muatan gitu. Jadi kesimpulannya, kalau ada suatu partikel yang diletakkan di medan listrik suatu muatan positif, ia akan menjauhi muatan tersebut. Nah, bagaimana kalau muatan negatif? Kebalikannya, kalau muatan negatif, dia arahnya itu masuk ke dalam muatan. Atau dengan kata lain, jika kita taruh di sini suatu partikel di sekitar medan listrik yang disebabkan muatan ini, maka si partikel ini akan mendekati muatan. Dia arahnya mendekati muatan. Kesimpulannya berarti kalau misalnya kita letakkan suatu partikel di sekitar medan listrik suatu muatan positif, maka partikel tersebut akan mendekati muatan tersebut. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi gaya Coulomb atau masih dipengaruhi gaya listrik. Nah, ini diulang aja. Kalau muatan positif arahnya, nah panah-panah ini dia menunjukkan garis gaya listrik. Ini tujuannya untuk memudahkan aja. Ini garis-garis hayal karena sebenarnya nggak ada. Cuma kita gambarkan supaya lebih mudah memahaminya. Nah, ini arah medan listrik muatan positif menjauhi muatan. Arah medan listrik muatan negatif mendekati muatan itu sendiri. Nah, tadi kan vektor medan listrik itu merupakan besaran vektor, berarti dia punya arah juga punya nilai. Nilainya itu disebut kuat medan listrik. Kuat medan listrik atau dilambangkan dengan E menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan yang dapat dirumuskan secara matematis gaya per satuan muatan uji. Medan listrik itu bisa kita cari dengan gaya per muatan uji. Kalau misalnya kita turunkan, kita masukkan nilai gaya Coulomb ini dari rumus kemarin yang kita dapatkan, berarti bisa kita tulis seperti ini. Di sini ada variabel Q dan Q. Berarti kalau bentuknya kayak gini, bisa kita tulis ulang Q per R kuadrat dikali 1 per Q. Berarti Q-nya dibagi, jadi bisa dicoret nih. Q yang kecilnya. Sisanya menjadi E sama dengan Q per R kuadrat gitu. Ini bedanya apa? Q besar sama Q kecil. Q besar di sini itu Q yang
memberikan suatu medan listrik yang menghasilkan suatu medan listrik, sedangkan Q ini ya muatan ujinya itu yang Ibu bilang sebelumnya partikel. Nah, kalau dari sini berarti bisa kita tulis lagi bahwa F itu bisa dicari dari rumus E dikali Q. Gaya Coulomb sama dengan medan listrik dikali Q. Keterangannya, E ini kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, N per C. Kemudian Q ini besar muatan listrik, satuannya Coulomb. Q yang kecil juga sama, satuannya Coulomb. Keterangannya besar muatan uji. Kemudian R ini jarak titik terhadap muatan sumber. Titik yang mau kita cari pengaruh medan listrik di titik tersebut terhadap muatan sumber penghasil medan listrik. Satuannya meter. Resultan kuat medan listrik. Resultan kuat medan listrik jika terdapat lebih dari satu muatan sumber bisa kita tulis seperti ini. E total sama dengan E1 plus minus E2 plus minus E3 plus minus titik-titik sampai E plus N. Nah, sebenarnya resultan kuat medan listrik ini sama dengan resultan gaya listrik yang sebelumnya telah dijelaskan. Kalau misalnya dia dalam satu garis lurus, berarti dia tinggal dijumlahkan saja seperti ini. Kalau misalnya dia searah berarti dijumlahkan, kalau berlawanan arah berarti dikurang. Kalau misalnya bentuknya membentuk segitiga, posisi muatannya itu membentuk segitiga siku-siku, berarti resultannya menggunakan rumus Pythagoras. Kalau misalnya posisi muatan-muatannya itu membentuk bentuk segitiga tapi bukan siku-siku, berarti pakai rumus yang R sama dengan F1 kuadrat. Berarti dalam hal ini E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2 E1 kali E2 cos theta. Ibu nggak tulis ulang karena sama dengan yang di video sebelumnya. Nah, ini resultan kuat medan listrik ini termasuk besaran vektor. Berarti tanda minus sama plusnya itu menunjukkan arahnya aja. Kalau misalnya dia muatan negatif, berarti dia arahnya masuk atau mendekati muatan. Kalau muatan positif, berarti dia menjauhi muatan. Kalau misalnya tandanya itu menunjukkan arah seperti itu, berarti tandanya itu plus negatifnya itu tidak usah dimasukkan ke perhitungan gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Dua buah muatan tersusun seperti gambar berikut. Di sini ada Q1, Q2, jaraknya 10 cm. Jika Q1 sama dengan positif 1 mikrocoulomb, kemudian Q2 minus 2 mikrocoulomb, dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N meter kuadrat per coulomb kuadrat, tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik P yang berjarak atau yang terletak 4 cm di kanan Q1. Berarti di sini ya, di sekitar sini. Kita gambarkan dulu. Jaraknya 10 cm, kemudian kita taruh partikel atau titik, sebuah titik yang diletakkan 4 cm dari Q1, 4 cm di sebelah kanan Q1. Gambarnya seperti ini. Nah, berarti titik ini dia mendapat pengaruh medan listrik dari Q1, medan listrik yang disebabkan Q1, dan medan listrik yang disebabkan Q2 gitu. Jadi si muatan ini berada di medan listrik yang disebabkan Q1 dan disebabkan Q2. Nah, pengaruh medan Q1 dia arahnya menjauhi karena si Q1 ini muatannya positif. Kemudian yang Q2 medan listriknya arahnya mendekati Q2 karena dia muatannya negatif gitu. Jadi E1 dan E2-nya itu searah. Dari sini udah kelihatan nih nanti E totalnya itu bakalan diapain gitu ya. Harusnya dia dijumlah karena dia searah. Di sini diketahui karena di soal tadi masih dalam mikrocoulomb, Ibu langsung ubah ke dalam satuan internasionalnya. Q1-nya jadi 1 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian Q2 ya, ini Q2
sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Kemudian R1-nya, jarak dari partikel ke muatan 1 yaitu 4 cm, ibu ubah ke meter jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan R2-nya 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita cari dulu kuat medan listrik akibat Q1. Berarti S1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. Tinggal dimasukkan data-datanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 3 per 16 kali 10 pangkat min 4. Nah ini sama aja ya, ditulis ulang. Nah berarti S1-nya 0,56 kali 10 pangkat 7 Newton gitu. Ini untuk S1-nya. Kita cari yang E2. Sama caranya, tinggal kita masukkan datanya yang berbeda di muatan, besar muatan dan jaraknya. Berarti Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6 per 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. S1 sama dengan 18 kali 10 pangkat 3 per 36 kali 10 pangkat min 4. 18 dibagi 36 itu bisa kita perkecil jadi setengah. Berarti S1 itu 0,5 kali 10 pangkat 7. Berarti E totalnya tinggal kita tambahkan S1 plus E2 karena mereka searah. Tinggal kita masukkan hasilnya. E totalnya sama dengan 1,06 kali 10 pangkat 7 N per C atau Newton per Coulomb. Contoh soal 2. 3 buah titik membentuk konfigurasi segitiga sama sisi. Jika pada kedua titik tersebut disimpan muatan identik 8 mikrocoulomb dengan panjang sisi segitiga 2 cm, tentukanlah kuat medan listrik di salah satu titik yang tak bermuatan. Kita gambarkan dulu segitiga. Di sini ada Q1 dan Q2 yang muatannya identik, positif 8 mikrocoulomb. Kemudian di sisi lainnya disimpan satu titik yang tak bermuatan. Nah, karena dia segitiga sama sisi, berarti jarak antar muatannya sama, yaitu 2 cm. Nah, kita lihat di titik ini yang hitam. Si titik yang hitam dia berada di medan listrik yang dihasilkan oleh Q1 dan Q2. Berarti di sini ada dua pengaruh medan listrik. Kita lihat dulu pengaruh medan listrik dari Q1. Kira-kira dia kemana? Karena dia positif, berarti dia arahnya menjauhi muatan S1, berarti ke sana menjauhi. Kemudian Q2-nya juga positif, berarti arah E2-nya juga menjauhi. Gitu. Di sini ada dua vektor. Ada dua vektor yaitu E2 dan S1 yang bentuknya seperti ini. Kalau misalnya di kelas 10 kalian belajar tentang vektor, berarti kita apain dulu nih? Vektor yang seperti ini. Kita cari resultannya kan? Kita bisa pakai metode jajar genjang. Berarti resultannya itu dari sini, dari titik ini ke sini. Bisa kita gambarkan. Nah, ini E totalnya. E totalnya bergerak ke arah sini gitu. Jadi si titik hitam ini, si partikel ini, dia bergeraknya ke arah sana akibat medan listrik yang dihasilkan Q1 dan Q2 gitu. Jadi resultan arahnya. Ini untuk arahnya. Sekarang kita cari besar muatan listrik, besar medan listriknya atau kuat medan listriknya. Diketahui Q1 sama Q2-nya tadi identik, berarti langsung kita ubah aja ke satuan Coulomb jadi 8 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Kemudian R-nya 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Di sini Ibu langsung ubah ya ke dalam satuan internasional. Nah, Q1 dan Q2 identik. Artinya besar dan muatannya sama. Kemudian jarak antara Q1 Q2 dengan partikel uji pun sama karena segitiganya sama sisi. Oleh karena itu, karena Q1 dan Q2-nya besarnya sama, kemudian jaraknya juga sama, maka
bisa kita simpulkan kuat medan listrik akibat Q1 atau E1 ini dan kuat medan listrik yang diakibatkan Q2 atau E2 akan bernilai sama gitu. Berarti kita cari salah satunya aja. Misalnya kita cari E1-nya. Tinggal kita masukkan K Q1 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat minus 6 per 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Dapat hasilnya 72 dikali 10 pangkat 3 per 4 kali 10 pangkat min 4. 72 bagi 4 dapat 18. 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 4. Berarti pangkatnya itu 3 dikurang min 4. 3 ditambah 4 yaitu 7. Jadi 18 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, resultannya karena dia bentuknya bukan 90 derajat, berarti kita pakai rumus yang ini. Tuh ya. Nah, di sini nanti kita dapat theta nih, ada tetanya. Tetanya yang mana? Karena dia segitiga sama sisi, otomatis kalau misalnya kita mau lihat ke slide sebelumnya, theta yang kita gunakan itu yang ini. Sudut yang dibentuk antara E1 dan E2. Sedangkan segitiga sama sisi ini sudutnya sama besar, yaitu sama-sama 60 derajat. Kalau di sini 60 derajat, otomatis di sini juga 60 derajat karena dia sudutnya apa tuh? Sudut istilah matematikanya, pokoknya ini sama ya. Antara sudut di sini sama sudut di sini dia sama besarnya. Nah, berarti kita bisa masukkan E1 sama E2 karena dia sama, kita masih gunakan E dulu. Tapi nggak usah ada 1-2-nya karena dia sama. E total sama dengan akar E kuadrat plus E kuadrat plus 2E dikali E cos 60 derajat. Nah, bisa kita tulis 2E kuadrat plus 2E kuadrat dikali setengah. Nilai dari cos 60 derajat itu setengah. Berarti ini 2-nya bisa kita coret, sisa 1E kuadrat kita jumlahkan menjadi akar 3E kuadrat. Akar E kuadrat adalah E, berarti bisa kita keluarkan seperti ini, E akar 3. E itu nilainya yang mana? E itu nilainya yang ini, sama dengan E1. Jadi E totalnya sebesar 18 akar 3 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung di grup WA gitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.